Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hayati Rahmi, NIM 220171149, Prodi Sastra Indonesia NK. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar pengkajian kesusastraan, yakni materi pengaruh kenyataan dalam karya sastra. Poin pertama yaitu teori mimesis. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani berarti tiruan. Menurut Abrams, 1981, teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan, ada gagasan mengenai manusia. Semua manusia yang ada di dunia ini atau manusia nyata adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Demikian juga benda-benda yang ada di dunia, seperti bunga, pohon, meja, dan lain sebagainya yang dianggap sebagai tiruan dari dunia gagasan mengenai hal-hal tersebut. Contohnya yaitu, dia hanyalah menggambarkan tiruan dari sebuah tiruan. Oleh karenanya, puisi atau sajak yang dihasilkannya tidak lain hanyalah tiruan dari barang tiruan. Poin yang kedua yaitu hubungan kenyataan dengan karya sastra. Menurut Plato, karya sastra adalah tiruan dari kenyataan. Oleh itu, karya sastra merupakan gambaran dari hal-hal yang benar-benar nyata dalam kehidupan. Aristoteles yang mengatakan bahwa penyair tidak meniru kenyataan, tidak mementaskan kehidupan yang nyata atau peristiwa sebagaimana. Tapi, sastra dan kenyataan tidaklah bisa dipisahkan secara mutlak atau hierarki. Yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif sambil bertitik pangkal pada kenyataan. Seniman atau penyair menciptakan kembali kenyataan. Kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Poin ketiga yaitu pendekatan mimesis dalam mengkaji sastra. Pendekatan mimesis adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas, yakni menurut Abrams 1981. Menurut Aristoteles, berpendapat bahwa mimesis bukan sekedar hanya tiruan. Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan ini oleh beberapa penulis disebut sosiologi sastra. Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa ada dua kecenderungan utama dalam telaah sosiologis terhadap sastra. Pertama, pendekatan yang berdasarkan pada anggapan bahwa sastra merupakan cermin proses sosial ekonomis belaka. Yang kedua, pendekatan yang mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaahan. Yang keempat yaitu teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Karya sastra juga dianggap sebagai ekspresi pengarang. Landasan dalam teori ini adalah sosiologi sastra. Menurut Damono, 1979, baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Bedanya, kalau sosiologi melakukan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. Maka, sastra menyusup, menembus permukaan kehidupan sosial dan melakukan telaah secara subjektif dan personal. Swingeword 1972, adanya dua penyelidikan sosiologi yang menggunakan data sastra. Yang pertama, hubungan sastra dengan faktor di luar sastra yang terbayang dalam karya sastra, yakni Sociology of Literature atau sosiologi sastra. Yang kedua, penyelidikan yang menghubungkan struktur karya sastra kepada genre dan masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, yaitu penerapan sosiologi dalam karya sastra. Pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada semesta, namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada pengarang dan pembaca. Menurut pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat dari hubungannya dengan kenyataan. Sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan.
Ian Watt Viadamono 1979 membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu yang pertama, pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu atau perombak. Yang kedua, pandangan seni untuk seni, yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. Yang ketiga, pandangan yang bersifat kompromis, yaitu di satu sisi sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Demikianlah hasil presentasi yang saya bawakan. Dinda Hayati Rami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.